Halo Papa Mama dan anak-anak SMP dan SMK Meta Maitreya semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita sama-sama berada di tengah bencana pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran kita menjadi pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dan tentu saja ini tidak hanya menimpa kita di Pekanbaru, tetapi juga menimpa seluruh bangsa kita dan bahkan di mancanegara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan Papa Mama semuanya yang sudah mendukung pembelajaran online anak-anak sehingga dapat berjalan baik dan lancar di rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama yang telah mengisi link Google Form untuk memberikan saran dan masukan perbaikan untuk pembelajaran online yang nantinya dilanjutkan di semester 2 Januari 2021. Teknis pembelajaran di SMP dan SMK Meta Maitreya tentunya berbeda dengan tingkat SD dan PAUD karena penanganan anak di usia yang lebih kecil berbeda dengan yang lebih besar. Papa Mama, untuk yang pertama kita mulai dari jadwal belajar yang sebelumnya berjarak 1 jam akan kita rapatkan langsung dari jam 7.30 kelas pertama, sebagian besar kelas akan berada di jadwal tersebut. Nah, untuk 7.30 maka paling lambat 5 menit sebelumnya anak-anak sudah bersiap-siap di depan layar mengenakan seragam yang baik dan sopan sesuai dengan ketentuan. Lalu tepat pukul 7.30 guru akan menerima anak-anak masuk ke dalam Zoom meeting. Lalu akan mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu, menyanyikan lagu, bermain games ataupun ada ice breaking. Lalu akan langsung dijelaskan materinya di dalam Zoom meeting tersebut. Jadi tidak ada lagi pemberian video pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Jadi tepat jam mulai masuk belajar 7.30, di situ Zoom meeting akan langsung dijelaskan semua materi. Dan untuk kehadiran atau presensi juga akan langsung diisikan dan ditandai di sana. Jadi anak-anak, Papa Mama semuanya, Zoom meeting adalah pengganti belajar di kelas. Jadi kehadiran di Zoom meeting sama dengan kehadiran di kelas. Pastikan anak-anak hadir dan wajib hadir. Demikian juga nanti untuk sesi kedua di 8.30, kelas akan dimulai tepat 8.30, lalu kemudian akan belajar Zoom meeting 40 menit dan setelah itu akan diteruskan dengan istirahat sebentar, lalu demikian kelas berikutnya 9.30 dan seterusnya. Dan perlu diketahui Papa Mama semuanya dan anak-anak bahwa untuk tugas ataupun ada pekerjaan yang akan diberikan oleh guru akan ditentukan oleh guru bidang masing-masing. Kapan dikumpulkan dan di jam berapa dikumpulkan. Tetapi ada kesepakatan bahwa nantinya tugas yang dikumpulkan pada hari yang bersangkutan wajib diselesaikan paling lambat pukul 4 sore. Jadi setelah lewat pukul 4 sore tidak akan ada lagi tugas-tugas ataupun PR yang menjadi deadline pengumpulan. Nah, jadi guru akan menetapkan apakah dikumpulkan di hari itu, deadline-nya jam 4, atau boleh besok, atau boleh minggu depan, dikembalikan ke guru masing-masing. Baik, selanjutnya kita ada satu program baru untuk kelas bahasa Tionghoa dan kelas bahasa Inggris. Akan kita pilah sesuai dengan kemampuan dan daya serap anak-anak. Jadi nantinya khusus untuk 2 pelajaran ini, setelah kelas reguler selesai di pagi hari, nanti akan ada jadwal tambahan sesuai dengan kelompok. Jadi anak-anak akan mencari dia berada di kelompok mana. Misalnya dia di kelas E71. Artinya nanti pada saat kelas E Inggris, anak-anak yang berada di kelompok 71, kelas 7, kelompok pertama akan belajar dengan guru bahasa Inggris untuk pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan dan daya serap. Guru akan membantu menjelaskan dengan lebih baik terhadap anak-anak. Demikian juga untuk kode nantinya T. Jadi misalnya T11 2, maka untuk anak-anak dalam kelas bahasa Tionghoa kelas 11 kelompok kedua nantinya akan ada guru bahasa Tionghoa yang siap untuk mengajarkan sesuai dengan kemampuan dan daya serap anak-anak.
Nah, papa mama dan anak-anak semuanya, tentu saja tujuan dari pemilahan kelas bahasa ini adalah agar anak-anak dapat lebih maksimal belajar. Kami berharap yang sudah bisa juga dapat mengembangkan ilmunya lebih baik, dan yang belum bisa mengejar standar sekolah kita. Tetapi anak-anak dan papa mama semuanya tidak perlu khawatir, walaupun ada pembedaan kelompok belajar, ini hanya untuk mempermudah anak-anak dan guru di dalam proses belajar mengajar. Di dalam penilaian sehari-hari, baik ulangan ataupun ujian, tetap semua standar soal yang diberikan adalah sama. Pihak sekolah dari guru-guru wali kelas tetap akan mengirimkan rekap untuk papa dan mama di setiap hari Sabtu, dan untuk kali ini kami akan memberikan 2 informasi. Yang pertama, informasi kehadiran anak di Zoom. Jadi jika di checklist artinya anak hadir di Zoom untuk pelajaran tersebut, dan jika tidak di checklist artinya anak tidak masuk. Harapan kami papa mama dapat membantu mengontrol agar anak-anak selalu masuk ke dalam kelas. Karena tidak belajar setara dengan alfa. Kalau alfa ya nantinya berpengaruh terhadap kenaikan kelas ataupun terhadap penilaian anak-anak tersebut. Mohon bantuan papa mama agar anak-anak jangan sampai alfa. Jika harus izin ataupun ada kendala sakit, dapat diinformasikan kepada wali kelas ataupun kepada tata usaha. Papa mama dapat chat ataupun telepon langsung kepada pihak sekolah. Dan yang kedua yang akan kami informasikan kepada papa mama adalah tentang hasil belajar anak-anak. Tentunya untuk menjaga image ataupun perasaan psikologi dari anak-anak, kami tidak akan menampilkan nilai anak-anak di dalam rekap tersebut. Tetapi kami akan menampilkan checklist ataupun silang ataupun merah bagi anak-anak yang mengerjakan dan tidak mengerjakan soal-soal. Karena itu kami berharap papa mama dapat membantu memantau anak-anak belajar di rumah jika mereka tidak ikut Zoom ataupun jika mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk anak-anak yang nantinya akan sering tertinggal di dalam belajar online, dari pihak sekolah, dari nantinya wali kelas akan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk dipertimbangkan anak tersebut jika memang perlu didatangkan ke sekolah. Orang tua, papa mama harus menandatangani surat pernyataan persetujuan untuk hadir ke sekolah. Harapan kami setiap 1-2 minggu untuk anak-anak yang bermasalah belajar online dapat kami tetap datangkan ke sekolah dan menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaannya yang tidak baik, yang tidak lengkap, agar tidak tertumpuk terlalu lama. Jadi papa mama semuanya, untuk anak-anak yang nantinya akan hadir ke sekolah untuk memenuhi tugas ataupun kehadiran adalah yang tentunya sudah disetujui oleh orang tua, dan anak-anak yang hadir wajib mematuhi semua protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, masker hingga face shield, dan tentunya tidak diizinkan makan di sekolah untuk menjaga kesehatan anak-anak dan keselamatan anak-anak. Nah, untuk papa mama yang merasa anak-anak butuh konsultasi, butuh sharing ataupun butuh berkomunikasi dengan pihak sekolah, papa mama boleh menelepon wali kelas untuk membuat janji kapan untuk bertemu sehingga anak-anak dapat dibawakan ke sekolah, dan ini tidak perlu menandatangani surat pernyataan, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan saat berada di sekolah. Papa mama dapat mengantarkan anak-anak untuk sharing-sharing ataupun untuk berkonsultasi dengan kami pihak sekolah jika ada merasa kendala di dalam belajar online. Untuk bimbingan guru kelas yang biasanya dilaksanakan di hari Sabtu akan kami geser ke hari Jumat siang, dan jadwalnya dapat mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan. Nah, papa mama, anak-anak nanti akan mengikuti bimbingan guru kelas dengan wali kelasnya masing-masing. Dan untuk hari Sabtu kita punya program MM Show di pukul 9.30. Papa mama dan anak-anak dapat menyaksikan langsung lewat IGTV di rumah. Ini adalah acara edukasi dan tentunya penuh dengan hiburan, dan ada perlombaan-perlombaan yang kami siapkan untuk anak-anak semuanya agar dapat berpartisipasi lewat rumah. Dan untuk acara-acara juga dapat berkolaborasi dengan anak-anak di rumah.
Kami harapkan semoga anak-anak dapat lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan Show dari kita, untuk kita, oleh kita. Anak-anak semuanya, selain kegiatan belajar mengajar dengan guru-guru yang ada di sekolah, tentunya kami berharap anak-anak dapat mengeksplor diri, dapat terus mengembangkan potensi dirinya dengan apapun yang dilakukan di rumah. Jadi besar harapan kami bahwa selain proses belajar mengajar yang wajib bersama dengan pihak sekolah, anak-anak bersama dengan papa mama dapat melakukan berbagai kegiatan keluarga bersama. Dan kami berharap anak-anak juga terus bersama dengan papa mama dapat terus menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Dan kita berdoa semoga bencana ini dapat segera berakhir sehingga kita dapat segera berjumpa kembali di sekolah. Semua informasi sekolah akan kami share ke dalam grup WhatsApp orang tua per tingkat. Jadi bagi papa mama yang mengganti nomor handphone ataupun ada yang belum termasukkan ke dalam grup, dapat segera meminta admin kita untuk memasukkan ke dalam grup sehingga papa mama dapat update terus informasi dari pihak sekolah. Nantinya mengenai masalah ujian, jadwal-jadwal seperti kelas 9 dan 12 juga akan kami informasikan. Untuk nomor handphone SMP sebagai berikut dan untuk SMK sebagai berikut. Anak-anak, kami berharap anak-anak selama di rumah dengan pembelajaran online yang tidak terlalu padat, anak-anak dapat meluangkan waktu untuk membantu papa mama di rumah. Karena papa mama juga sibuk di luar untuk mencari nafkah. Jadi sudah seharusnya bagi kita sebagai anak untuk membantu orang tua kita di rumah. Melakukan pekerjaan di rumah juga bagian dari olahraga, agar kita tidak terus-menerus berada di depan layar. Dan harapan kami juga anak-anak semuanya dapat meluangkan waktu untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Anak-anak jangan hanya bermain game, tetapi nantinya kami akan atur anak-anak untuk membaca juga dan meliterasi diri sehingga mempunyai ilmu dan wawasan yang semakin luas. Kapan lagi bisa mengembangkan diri kalau tidak di masa pandemi seperti ini? Demikianlah yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan persiapan memasuki semester 2. Dan bagi anak-anak ataupun papa mama yang mengalami kendala, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dan menghubungi kami pihak sekolah. Kami siap melayani Anda. Kami memohon maaf jika selama pelaksanaan pembelajaran ada kekurangan. Kami akan terus mengevaluasi diri dan tentunya masukan dari papa mama akan sangat bermanfaat bagi kami. Semoga papa mama dan anak-anak sekeluarga dapat selalu dijauhkan dari bencana, selalu berbahagia, bersukacita, selalu sukses dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.